Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika. Ayo kita berlatih 5.5. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7. Baik, ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, jelaskan. Sebelum Ibu melanjutkan bahas soal nomor 1 anak-anak, Ibu jelaskan sedikit tentang perbandingan berbalik nilai. Suatu perbandingan dikatakan berbalik nilai apabila hasil kali dua variabel adalah konstan atau tetap. Contoh, Ibu memberikan contoh anak-anak. Berikut adalah tabel hubungan antara kelajuan dan waktu tempuh untuk jarak yang sama, yaitu 120 km. Baik, kita amati tabelnya anak-anak. Untuk kelajuan dalam kilometer per jam dan waktu dalam jam, ini apabila kelajuannya 40, maka waktu yang diperlukan adalah 3 jam. Sedangkan untuk kelajuan 60, waktu yang diperlukan adalah 2 jam. Rumus untuk mencari jarak adalah S sama dengan V dikali T, di mana V adalah kelajuan, T adalah waktu, dan S adalah jarak. Kalau untuk baris yang pertama ini anak-anak, kelajuan 40 dengan waktu 3 jam, berarti mencari jaraknya 40 dikali 3 sama dengan 120 km. Untuk baris yang kedua anak-anak, ini 60 dikali 2, S sama dengan V dikali T, 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Jadi nilai jaraknya adalah sama, yaitu 120 km. Rumus persamaan untuk perbandingan berbalik nilai adalah X dikali Y sama dengan K, atau dua variabel kalau dikalikan hasilnya adalah konstan, di mana K adalah konstanta perbandingan. Atau bisa juga kita gunakan rumus X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2, atau X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Berikut adalah grafik untuk perbandingan berbalik nilai anak-anak. Untuk di sini adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y, maka grafik untuk perbandingan berbalik nilai adalah dari kiri atas ke kiri bawah. Kalau kita amati, apabila nilai X ini kecil, nilai X kecil, maka nilai Y-nya adalah besar. Sedangkan pada saat nilai X-nya besar, maka nilai Y-nya kecil. Apabila satu variabel nilainya turun, maka variabel yang lain nilainya naik. Ibu melanjutkan bahas soal nomor 1 anak-anak. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, jelaskan. Ibu mulai dari soal nomor 1A anak-anak. Ini tadi nilai X dikali Y, kita cari apakah konstan atau tidak. Ini yang pertama, 2 dikali 8 sama dengan 16. X yang kedua, X dikali Y, 6 dikali 14, ini sama dengan 84. X dikali Y, ini 8 dikali 32 sama dengan 256. Ternyata nilainya ini tidak konstan. Tidak konstan atau tidak sama anak-anak. Berarti ini bukan perbandingan berbalik nilai. Ibu tulis bukan gitu saja anak-anak. Selanjutnya untuk yang B. Untuk yang B kita cari nilai X dikali Y anak-anak. X dikali Y sama dengan 2 dikali 8. Ini 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya 3 dikali 6. X dikali Y, 3 dikali 6 sama dengan 18. Selanjutnya 1 dikali X dikali Y, 1 dikali 16 sama dengan 16. Ini ternyata juga tidak sama, tidak konstan karena ada yang 18. Ini berarti bukan perbandingan berbalik nilai.
Selanjutnya tabel yang C anak-anak, kita kalikan X dikali Y-nya, ini 3 dikali 12 sama dengan 36. Selanjutnya X dan Y di kolom kedua, 6 dikali 24, ini sama dengan 4, 2, 12, 144. Dan X dikali Y di kolom yang ketiga adalah 5 dikali 32. 5 dikali 32 berarti ini 160. Nilainya juga tidak konstan anak-anak, berarti ini bukan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya yang D anak-anak. Ini X dan Y-nya kita kalikan. X dikali Y untuk kolom pertama 2 dikali 6 sama dengan 12. Di kolom kedua ini 1 dikali 12 sama dengan juga 12. Di kolom ketiga 4 dikali 3 sama dengan juga 12. Ini nilainya semuanya konstan, yaitu 12. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Ini hasil kali dua variabel adalah konstan. Soal nomor 2 Nana. Andrea mengatakan bahwa persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X bukanlah persamaan perbandingan berbalik nilai karena bentuknya tidak Y sama dengan K per X. Jelaskan dan perbaiki kesalahan yang disampaikan oleh Andrea. Ini, Ibu tuliskan dulu, persamaan ini sebenarnya merupakan persamaan berbalik nilai. Ibu tuliskan dulu, Y per 2 sama dengan 8 per X. Ibu tuliskan bahwa pernyataan dari Andrea ini tidak benar anak-anak, karena perbandingan ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Ibu tulis saja di sini. Pernyataan Andrea salah karena apabila kita ubah bentuk persamaannya, bentuk persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X, maka akan membentuk persamaan. Tadi yang diminta adalah persamaan Y sama dengan K per X. Ini sama dengan X dikali Y sama dengan K juga sama anak-anak. Mari kita perbaiki kesalahan dari Andrea. Ini Y per 2 sama dengan 8 per X. Y sama dengan, Ibu pindah ruaskan, apabila di sebelah kiri menjadi pembagi, Ibu pindah ruas menjadi pengalih, per X. Ini Y sama dengan 16 per X. Ini sudah sama dengan Y sama dengan K per X, di mana nilai konstantanya, nilai K adalah 16. Nomor 3 anak-anak. Pak Fatkur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Fatkur sendiri, selama 2 bulan sampai selesai finishing. Berarti untuk 5 tukang ini bisa menyelesaikan sebuah rumah sampai finishing selama 2 bulan. Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Fatkur sanggup menyediakan tukang bangunan tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan.
Pak Fatkur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Berarti ini Pak Fatkur ditambah 9 temannya, berarti ada 10 orang bisa menyelesaikan selama 1 bulan. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatkur dan 5 orang temannya. Berarti 6 orang anak-anak untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas. Jika pelanggan ini berarti tersedia tenaganya ada 6 orang, kita diminta untuk mencari lama waktunya. Selanjutnya, jika pelanggan Pak Fatkur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? Soal berikutnya, waktunya 25 hari dan berapa pekerja yang dibutuhkan. Baik, untuk soal nomor 3 ini Ibu sudah pindahkan ke tabel anak-anak. Banyak pekerja tadi 5 orang, maka waktu penyelesaiannya adalah 2 bulan. Dan Ibu nyatakan dalam hari, kita asumsikan 1 bulan 30 hari, berarti 2 bulan sama dengan 60 hari. Sedangkan untuk 10 pekerja tadi bisa menyelesaikan dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Soal yang pertama tadi, apabila banyak pekerjanya adalah 6, kita diminta untuk mencari waktu penyelesaian. Kita gunakan perbandingan yang pertama ini anak-anak. Ini Ibu sebut dengan X1, ini Y1. X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Atau untuk mempermudah Ibu pindahkan anak-anak, X2 dikali Y2 sama dengan X1 dikali Y1. Ini untuk memudahkan kita menghitung saja anak-anak. Ini tadi X2-nya adalah 6. 6 dikali Y2 sama dengan X1-nya adalah 5. 5 dikali Y1-nya adalah, pakai hari saja anak-anak, 60 hari. Ini Y2 sama dengan 5 dikali 60 dibagi 6. Kita sederhanakan terlebih dahulu anak-anak. Dibagi 6, 1 dibagi 6, 10. 5 kali 10, 50. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 50 hari. Ibu masukkan ke dalam tabel anak-anak, sama dengan 50 hari. Pertanyaan selanjutnya tadi, apabila seseorang perlu menginginkan 25 hari rumahnya selesai, maka berapa banyak pekerja yang dibutuhkan? Kita tetap menggunakan rumus yang kedua sini aja anak-anak. Ibu balik, X2 dikali Y2 sama dengan X1 dikali Y1. Tadi X2-nya yang dicari, X2 dikali Y2-nya 25 sama dengan X1-nya kita pakai perbandingan yang pertama saja anak-anak. 5 dikali 60. 5 dikali 60. X2 sama dengan 5 dikali 60 dibagi, berpindah ruaskan. Ini dibagi 25. Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 5. Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 12. Berarti X2-nya sama dengan 12. Jadi waktu penyelesaian 25 hari memerlukan pekerja sebanyak 12 orang. Soal nomor 4 anak-anak. Tentukan persamaan dari grafik berikut. Baik, mari kita amati grafik 4A ini, soal nomor 4A ini anak-anak. Ini adalah sumbu X yang vertikal sumbu Y. Kita amati, ini adalah gambar dari grafiknya, di mana di sini ada titik A anak-anak. Titik A 4,1, titik A 4,1 itu artinya saat nilai X ini 4, maka nilai Y adalah 1. Kita diminta untuk mencari rumusnya. Ibu tadi sudah terangkan rumusnya anak-anak. Kita pakai rumus Y sama dengan K per X. Kita masukkan tadi untuk titik A, Y-nya sama dengan 1, K-nya K, dan X-nya sama dengan 4. Ini K. Ini Bu pindah ruas pembagi menjadi pengalian anak. 4 dikali 1. Berarti nilai K sama dengan 4. Jadi persamaannya
kita kembali ke sini, Y sama dengan K per X, Y sama dengan K-nya tadi 4 per X. Ini persamaannya. Kalau anak-anak mau dalam bentuk lain, boleh anak-anak menjadi X dikali Y sama dengan 4. Ini atau ini yang pertama atau kedua boleh. Soal nomor 2B anak-anak. Kita amati dulu grafiknya. Ini sumbu X yang vertikal sumbu Y. Pada saat nilai X itu 2, di sini ada titik A. Pada saat nilai X itu 2, maka nilainya adalah 6. Ibu tuliskan dulu titik A ini 2,6. Ini grafiknya menurun ke kanan bawah. Baik, Ibu bahas seperti soal yang A anak-anak. Kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan K per X, Y-nya 6, K-nya kita cari, X-nya 2. Jadi nilai K sama dengan 2 dikali 6. K sama dengan 12. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan K per X. Ini Y sama dengan 12 per X. Atau kalau kita bentuk dalam bentuk lain, atau X, Ibu pindah ruas, X dikali Y sama dengan 12. Soal nomor 5 anak. Jarak kota P ke kota Q adalah 60 km. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan sepeda motor dalam kilometer per jam dan waktu yang diperlukan dalam jam. Mari kita amati grafiknya anak-anak. Untuk sumbu yang horizontal, sumbu X-nya ini merupakan kecepatan rata-rata motor dalam kilometer per jam. Dan untuk sumbu Y-nya ini yang vertikal adalah waktu dalam jam. Kalau kita amati sekilas anak-anak, ini untuk waktu 5 jam, ini untuk waktu atau waktu 6 jam. Untuk waktu 6 jam di sini, maka kecepatan rata-ratanya adalah 10. Untuk waktu 5 jam, kecepatan rata-ratanya adalah 12. Untuk waktu 4 jam, ini kecepatan rata-ratanya adalah 15 dan seterusnya. Sedangkan untuk waktu 1 jam, maka kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Soal A anak-anak, dengan menggunakan grafik di atas, tentukan kecepatan kendaraan bila waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari kota P ke Q adalah 1,5 jam. Jelaskan bagaimana kalian memperoleh jawaban. Untuk soal nomor 5A, anak-anak silakan mencocokkan ke dalam grafik dan ini Ibu membahasnya dengan menggunakan rumus. Rumusnya tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Kalau jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau kita jadikan bentuk segitiga seperti yang ini anak, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tadi diketahui jaraknya adalah 60 km dan T-nya waktunya adalah 1,5 jam. Kalau kita mau mencari kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. S per T. Ini sama dengan 60 km per 1,5 jam. Atau buat menyamping saja anak-anak. Ini 60 dibagi 15 per 10. Selanjutnya sama dengan ditulis dikali dibalik. Seperti ini. Per 15 sama dengan dibagi 15 1, dibagi 15 4. 4 kali 10. 40. Ini sama dengan 40 km per jam. Nanti anak-anak bisa mencocokkan dalam grafik. Soal B anak-anak. Dapatkah kalian menentukan persamaan grafik di atas? Jelaskan. Baik, Ibu menggunakan contoh dari soal yang A saja anak-anak. S-nya tadi adalah 60 km,
T-nya sama dengan 1,5 jam, dan V-nya kecepatannya adalah 40 km per jam. Kalau kita amati, maka tadi S sama dengan V dikali T, atau V dikali T, ini tadi hasilnya adalah S. Ibu balik gini saja, 40 dikali 1,5 sama dengan 60. Jadi karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai, maka S-nya, nilai S adalah konstan. Ibu tuliskan di sini, nilai S-nya adalah konstan, berarti persamaannya adalah V dikali T sama dengan 60. Atau bisa juga cara lain anak-anak, V sama dengan 60 per T. Soal nomor 5C anak-anak, pertanyaan terbuka. Dapatkah kalian menentukan kecepatan yang dibutuhkan pengendara untuk menempuh total lama perjalanan pergi dan perjalanan pulang selama 3 jam? Bagaimana kalian menentukannya? Baik, untuk soal 5C ini ada bermacam-macam jawaban anak-anak karena ini merupakan pertanyaan terbuka. Jadi ada berbagai macam jawaban karena total lama perjalanan ini 3 jam. Bisa berangkat memerlukan waktu 1,5 jam, pulangnya 1,5 jam. Ini ibu memberi satu alternatif jawaban saja. Apabila anak-anak memiliki jawaban yang lain, silahkan. Alternatif jawaban misalnya, lama perjalanan perginya untuk berangkatnya perlu waktu 2 jam. Berarti lama perjalanan pulang adalah 1 jam karena totalnya adalah 3 jam. Kita cari untuk V pergi anak-anak. V pergi, kecepatan waktu pergi. Ini V waktu pergi ini sama dengan S per T. Ini tadi jaraknya adalah 60 km dan waktunya adalah 2 jam. Jadi kecepatan saat pergi adalah 60 per 2 sama dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita cari kecepatan V saat pulang. Tadi rumusnya adalah V sama dengan S per T atau V dikali T sama dengan S. Jarak yang ditempuh sama anak-anak 60 km. T-nya waktunya adalah 1 jam. Jadi ini kecepatannya adalah 60 per 1 sama dengan 60 km per jam. Jadi kecepatan saat pergi 30 km per jam dan kecepatan saat pulang 60 km per jam. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 5 anak. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat membantu anak-anak belajar.